A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi muallifi hadzal kitabi Syekh Ibn Qasim al-Ghazzi wa Syekh Abi Syuja'in al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyin wal muhaddithin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu. Ail wudu'i, artinya wudu. Asyratu asya'a, ialah 10 perkara. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah kitab matan, asyru khisolin, ialah tertulis lafaz asyru khisolin. Sunnah-sunnah wudu itu banyaknya adalah 10 perkara. Di dalam Fathul Qorib ini tertulis jumlahnya kalimat asyratu asya'ah. Sedangkan di dalam naskah matan redaksi aslinya diungkapkan dengan asyru khisolin. At-tasmiyatu, rupanya yang pertama membaca tasmiyah. Awalahu, di awalnya wudu. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya tasmiyah, bismillahi, ialah lafaz bismillah. Apa tasmiyah itu? Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit bismillahi. Di awal ingin melakukan wudu. Wa akmaluha, dan adapun paling sempurnanya tasmiyah adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi athnaihi. Fa in taraka, maka jikalau meninggalkan siapa orang yang berwudu at-tasmiyata pada basmalah, awalahu, di awal wudu, ata, maka mendatangkan atau membaca siapa orang yang berwudu biha, dengan tasmiyah, fi asnaihi, di pertengahan wudunya. Namun lafadznya berbeda ketika membaca di pertengahan ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya wudu. Bagaimana cara membacanya? Ialah lafadz bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu yang dibaca ketika lupa di awal, di pertengahan ingin membacanya. Fa in faragha, maka jikalau selesai siapa orang yang berwudu, minal wudu'i, dari wudu, lam ya'ti, maka tidak mendatangkan siapa orang yang berwudu, artinya tidak membaca siapa orang yang berwudu biha, dengan tasmiyah. Jadi tidak mendapatkan double kesunahan. Kalaupun mendatangkan bismillahirrahmanirrahim di setelah wudhunya, maka itu hanya mendapatkan kesempurnaan sunnah pada membaca bismillah. Tetapi dalam kesunahan berwudhunya, karena tidak mendatangkan di awal, di pertengahan, maka tidak mendapatkan kesempurnaan sunnah-sunnah wudhunya. Yang pertama, membaca bismillah. Kemudian yang kedua, wa ghuslul kaffaini. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan, ilal ku'aini, sampai kedua pergelangan tangan, qoblal madmadati, sebelum berkumur-kumur. Jadi dibasuh dulu kedua telapak tangannya sebelum berkumur-kumur. Nah, ini sudah sesuai urutannya. Kenapa? Khawatir ketika dia ingin berkumur-kumur, di tangannya itu belum yakin akan kesuciannya. Maka khawatir nanti yang dibawa ke dalam mulutnya itu adalah sebab sesuatu yang masih belum suci, yaitu dari kedua telapak tangannya. Wa yaghsiluhuma, dan membasuh siapa orang yang berwudu, huma, pada kedua telapak tangannya,
talasan dengan 3 kali. Intaroddada jika ragu siapa orang yang berwudu fi tuhrihima dalam kesucian kedua telapak tangan. Kalau masih ragu orang yang berwudu, tangan saya ini telapak tangan sampai pergelangan saya ini apakah suci atau tidak, maka disunahkan juga dia membasuh sebanyak 3 kali. Qabla idkhalihimal ina'ah, sebelum memasukkan siapa orang, qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan al-ina'ah pada wadah al-mustamilah yang mengandung atau yang berisi alamain atas air dunal kullataini yang kurang dari 2 kullah. Karena apa? Khawatir ketika memang nanti tangan itu membawa najis, air yang kurang dari 2 kullah akan menjadi mutanajis. Maka disunahkan membasuh sebelum itu, sebelum memasukkan ke tempat yang ada air yang kurang dari 2 kullah. Fa illam yughsilhuma, maka jikalau tidak membasuh siapa orang yang berwudu huma pada kedua telapak tangannya, kuriha maka dimakruhkan. Makruh karena masih sekedar ragu. Kalau yakin di tangannya itu ada najis lalu dimasukkan ke dalam wadah air yang kurang dari 2 kullah, maka jelas airnya menjadi mutanajis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Lahu bagi orang yang berwudu wamsuhuma apa mencelupkan kedua telapak tangan fil ina'i dalam wadah. Wa in tayaqqana tuhrahuma, wa in tayaqqana dan jika meyakini siapa orang yang berwudu tuhrahuma pada kesucian kedua telapak tangan lam yukroh maka tidak dimakruhkan lahu bagi orang yang berwudu wamsuhuma apa membasuh keduanya. Kalau sudah yakin akan suci kedua telapak tangan maka tidak dimakruhkan untuk mencelupkan, memasukkannya ke dalam wadah. Wamsuhuma memasukkan ke dalam wadah, nyelupin ke air tersebut yang kurang dari 2 kullah. Kalau sudah yakin suci tidak dimakruhkan. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga wal madmadatu dan berkumur-kumur ba'da ghuslil kaffaini setelah membasuh kedua telapak tangan. Nah, kalau sudah memang yakin akan kesucian kedua telapak tangannya, maka barulah dia berkumur-kumur mengambil air melalui atau menggunakan kedua telapak tangannya. Wa yahsul aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu am la. Wa yahsul dan tercapai aslu sunnati apa asal kesunnahan fiha di dalam berkumur-kumur bidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil fami di dalam mulut. Sawaun sama saja, ialah sama saja adarahu memutarkan siapa orang yang berwudu pada air fihi di dalam mulut. Wa majjahu dan menyemprotkannya orang yang berwudu pada air amla atau tidak. Kesunahan berkumur bisa didapat dengan memasukkan air ke dalam mulut. Baik diputar-putar di dalamnya, kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Itu juga sudah mendapatkan kesunahan. Fa'ina radal akmalah, maka jikalau menginginkan siapa orang yang berwudu al-akmalah pada yang sempurna, ingin bagus lagi, hanya majjahu maka menyemprotkan siapa mutawaddi'u pada air, semprotkan. Kenapa? Harapannya supaya apa yang ada di dalam mulut, sisa-sisa makanan dan lain sebagainya itu bisa bersih, terbawa dengan semprotan dari mulutnya. Kemudian yang ketiga wal istinsyaku dan menghirup air ke dalam hidung ba'dal madmadati setelah berkumur-kumur. Ketiga seperti itu, memasukkan air ke dalam mulutnya. Nah, bagaimana caranya supaya sempurna menghasilkan kesunahan di dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla. Wa yahsulu dan dapat tercapai aslu sunnati apa asal kesunahan fihi di dalam menghirup air bi idkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung. Sawaun ialah sama saja jadabahu menghirup siapa orang yang berwudu pada air binafsi dengan nafasnya dirinya sendiri ila khayashimihi sampai pada batang hidungnya orang yang berwudu wa nasarahu dan menyemprotkan siapa orang yang berwudu pada air amla atau
Tidak. Fa'in arodah, maka jikalau menginginkan siapa orang yang berwudu al-akmalah pada paling sempurnanya kesunahan, nasarahu, maka menyemprotkan siapa orang yang berwudu pada air. Jadi kesunahan istinsyak sudah bisa didapat dengan memasukkan air ke dalam hidung. Baik ditarik dengan nafasnya hingga batang hidung lalu menyemprotkannya. Ataupun tidak menyemprotkannya. Namun jika menginginkan mendapatkan yang paling sempurna, maka dia harus menyemprotkannya. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyaqi. Wal mubalaghatu, dan adapun mempersangat. Matlubatun ialah dianjurkan fil madmadati, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan menghirup air ke hidung. Jadi ditarik. Begitu juga kumur-kumur, itu betul-betul memutarnya dengan begitu kuat. Itu akan mendapatkan kesunahan. Dianjurkan. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha thumma yanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Wal jam'u, dan adapun mengumpulkan bainal madmadati, antara berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan menghirup ke hidung, bisalasi ghurafin, dengan 3 cidukan, ya tamadmadu, yang berkumur-kumur siapa orang yang berwudu, min kullin, dari setiap masing-masing, minha, dari salasu, dengan minha, dari 3 cidukan, summa yastansyiku, kemudian beristinsyak siapa orang yang berwudu, afdalu, ialah lebih utama, minal fasli, daripada memisah, bainahuma, antara keduanya, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi mengumpulkan, dibarengkan ya, antara berkumur-kumur dan istinsyak, itu semua disunahkan dengan 3 kali cidukan. Lebih utama dibandingkan daripada bisa. Kemudian berikutnya wa mashu jami'ir ra'si. Yang ke berapa ini? Kelima ya. Mengusap seluruh kepala. Semuanya. Wa fi ba'di nusakhil mati, dan ialah di sebagian matan naskah matan redaksi aslinya belum disyarahin. Wasti'abur ra'si adalah lafaz, tertulis lafaz isti'abur ra'si bil masih, dengan mengusap. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, fawajibun, maka ialah wajib, kama, sebagaimana keterangan sabaqa yang telah lewat. Karena mengusap sebagian daripada rambut itu, menurut Imam Asy-Syafi'i, ialah termasuk fardu-fardu atau rukun-rukunnya wudu. Kalau ingin mendapatkan kesunahan, basahin semuanya. Walam yurid naz'ama, walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Walau lam yurid, dan jikalau seandainya tidak menginginkan siapa orang yang berwudu, naz'ama, melepas sesuatu, ala ra'sihi, yang terdapat pada kepalanya, min imamatin, nyatanya dari sorban, wa nahwiha, dan semacamnya sorban, apapun yang dipakai, ya mungkin songkok ya. Kamala, maka menyempurnakan siapa orang yang berwudu, bil mashi, dengan mengusap atas sesuatu yang terdapat di kepalanya, pakai sorban, pakai songkok ya. Yang penting sebagian dari rambut itu sudah memenuhi rukunnya. Dan adapun untuk mengusap dan malas untuk membukanya kepala, membukanya apa yang di atas kepala, maka itu tetap menjadi kesunahan. Wa mashu jami'il udhunaini, yang ke berapa? Ke-6 ya. Zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Wa mashu jami'il udhunaini, dan mengusap seluruh kedua telinga. Zahirihima, rupanya bagian luar telinga, wa batinihima, dan bagian dalam kedua telinga, bima'in jadidin, dengan air yang baru, ay ghairi badalir ra'si, artinya bukan basahan kepala. Jadi bagian kepala itu sendiri, bagian telinga itu juga sendiri. Mengusap seluruh bagian kedua telinga, bagian luar dan dalamnya, menggunakan air yang baru. Itu adalah kesunahan wudu. Lalu bagaimana
cara yang lebih sunnah. Kesunahannya dalam mengusap kedua telinga. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yadiruhuma 'ala al-ma'atifi. Wasunnatu dan adapun kesunahan fi kaifiyati mashihima di dalam cara mengusap kedua telinga ayyudkhila ialah supaya atau agar memasukkan siapa orang yang berwudu musabbihataihi pada kedua jari telunjuk orang yang berwudu. Masukkan seperti ini. Fi simakhaihi dalam kedua lubang telinganya orang yang berwudu. Wa yudiruhuma dan memutar siapa orang yang berwudu huma pada kedua jarinya. Alal ma'atifi atas lepitan-lepitan. Putar. Gimana caranya? Wa yumirrah dan menjalankan siapa orang yang berwudu, bukan cuma mutar begini saja ya. Nah, tapi kalau bisa bareng dengan yang ya ini juga diputar dulu sementara tidak apa-apa supaya lebih mubalaghah. Ibhamaihi kepada kedua ibu jarinya, menjalankan. Ala zuhurihima pada bagian luar kedua telinga. Sumayulsiku kemudian menempelkan siapa orang yang berwudu kafaihi akan kedua telapak tangannya, berarti begini. Kedua telapak tangan ditempelkan. Wahuma dan adapun kafain mablulataini. Ialah dibasahi bil uduna ini pada kedua pada kedua telinga istidharon karena mencari kejelasan. Jadi kesunahan mengusap kedua telinga adalah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, lalu diputar-putar pada lipatan daun telinga dan menjalankan kedua ibu jari di telinga bagian belakang. Kemudian menempelkan kedua telapak tangan yang basah pada telinga. Wa takhlilul lihyatil kassati. Wa takhlilu dan menyela-nyelati jenggot al-kassati yang tebal bi musallasatin dengan sa yang bertitik 3 minar rajuli dari laki-laki. Takhlil ya, menyela-nyela jenggotnya begini. Amma lihiyatur rajulil khafifati. Adapun jenggotnya laki-laki al-khafifatu. Ini dan jadi naatnya jenggot ya. Yang tipis walahiyatul mar'ati dan jenggotnya perempuan wal khunsa dan banci fayajibu takhliluhuma maka wajib takhliluhuma apa menyela-nyela keduanya. Jadi kalau jenggotnya laki-laki tipis, perempuan juga umpama ada, banci juga, maka wajib namanya menyela-nyela. Wajib kalau sekiranya bisa kelihatan mukhotob orang yang kita ajak bicara melihat bagian dalam ini kulit ya, maka itu wajib menyela-nyela. Wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihya. Gimana caranya? Menyela-nyelanya pakai begini? Bukan, ada caranya ini. Ada caranya, bukan begini nyela-nyela caranya. Wa kaifiyatuhu dan adapun caranya takhlil menyela-nyela ayyudkhila ialah supaya agar memasukkan siapa ar-rajulu siapa laki-laki asabi'ahu pada jari-jarinya laki-laki min asfalil lihyati dari sebelah bawahnya jenggot. Dari sebelah bukan begini, ini menyusahkan. Langsung begini saja caranya. Ya, kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyela-nyela jari kedua tangan. Warijlaini dan kedua kaki. In wasala al-ma'u ilaiha. Jika sampai al-ma'u apa air ilaiha pada jari jemari, tangan dan kaki min ghairi takhlilin dari tanpa menyela-nyelahi. Jadi sunnah menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan dan kaki jika air sudah bisa sampai pada bagian-bagian tersebut tanpa disela-selahi, tetap mendapatkan kesunahan. Nah, kalau di dalam syarahnya dijelaskan umpama kaki bagaimana cara menyela-nyelanya,
adalah menggunakan jari kelingking yang kiri, nanti dari paling kanan lalu ke kiri. Nah, di sela-sela itu ya. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajib takhliluhuma. Fa illam yasil, maka jika tidak sampai apa air illa kecuali sampai bihi dengan takhlil, dengan menyela-nyela, airnya itu harus disela-sela. Kal asabi'il multaffati, seperti jari-jari yang rapat, wajib takhliluha, maka wajib takhliluha apa menyela-nyela asabi. Ya, haruslah, artinya air itu supaya sampai kepada lepitan-lepitan yang ada. Wa illam yata'atta, dan jika tidak mudah takhliluha apa menyela-nyela asabi, menyela-nyela jari jemari, liltihamiha karena rapatnya, harumah maka haram fattuha apa merobeknya, litakhlil untuk disela-selai. Jadi tidak boleh menyakiti dirinya sendiri, nggak usah dirobek, dibelah, kecuali kalau memang umpama maaf agar anak saya eman dong kalau udah ganteng cantik tapi sayang jari jemarinya ada yang rapat begitu, jadi saya buka. Tujuannya bukan itu karena supaya mudah diwudu, biar sempurna ketika megang sesuatu, biar bisa begitu ya, kalau memang tujuannya ke sana. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbiki. Wa kaifiyatu, dan adapun caranya menyelat-nyelati kedua tangan, bitasbiki ialah dengan menyilam. Warijlaini, dan cara menyelat-nyelati kedua kaki, biayyabda'a ialah dengan memulai siapa orang yang berwudu, bihinsir yadaihi dengan tangan jari kelingkingnya orang yang berwudu, al-yusra yang kiri, min asfalir rijli dari paling bawahnya kaki, mubtadi'an, nah, dalam kondisi dimulai bihinsiril rijlil yumna, dari kaki jari kelingking yang kanan, khotiman, padahal diakhiri bihinsiril yusra dengan jari kelingking yang kiri. Jadi bukan dari atas begini nanti di kakinya itu, tapi dari bawah terus sampai pada yang kiri. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, min yadaihi dari kedua tangannya orang yang berwudu, warijlahi dan kedua kakinya orang yang berwudu, alal yusra mengakhiri yang kiri, minhuma dari kedua tangan dan kakinya. Dan sunnah mendahulukan tangan maupun kaki yang kanan daripada yang sebelah kiri. Ammal udwanil ladani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala uqaddam al-aymanu minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Ammal udwani, adapun dua anggota, alladani rupanya kedua anggota, yashulu yang mudah kedua anggota, wasluhuma apa membasuh keduanya, ma'an secara bersamaan, kal khaddaini seperti kedua pipi, fala uqaddam maka tidak didahulukan al-aymanu apa yang kanan, minhuma dari kedua anggota, bal bahkan yutahharani disucikan apa kedua anggota itu, daf'atan wahidatan dengan sekaligus. Jadi sedangkan untuk dua anggota yang mudah sekiranya dibasuh secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Akan tetapi keduanya disucikan secara bersama. Kemudian berikutnya, wadakaro, dan menyebut al-musannifu, siapa ke musannif, sunniyata tathlisil udwi, akan kesunahan mentiga kalikan anggota, al-maghsuli yang dibasuh, wal mamsuhi dan yang diusap, fi qawlihi dalam perkataannya, wat taharatu salasan salasan, dan bersuci salasan dengan 3 kali 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah dalam atau di sebagian naskah redaksi asli, wat tikraru ditertulis lafaz at-tikraru. Apa yang dimaksud at-tikrar? Lil maghsuli wal mamsuh, berulang-ulang bagi anggota yang dibasuh, wal mamsuhi dan anggota yang diusap.
Nah, jadi 3 kali sunnah itu. Khawatir yang pertama basuhan wajib, itu yang membuatkan mustakmal itu adalah basuhan yang pertama, basuhan wajib. Umpama tidak sempurna, maka akan ditutupi oleh yang kedua. Umpama tidak sempurna yang kedua, maka akan ditutupi dengan yang ketiga. Wal mualatu dan terus menerus, wa yu'abbaru dan diistilahkan anha dari terus menerus bit tatabu'i dengan tatabu. Apa tatabu? Wahya dan adapun mualah alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Alla yasula ialah tidak hasil, tidak terjadi. Bainal udwaini di antara dua anggota, tafriqun apa pemisah, katsirun yang lama atau banyak. Bal yutahharul udwu ba'dal udwi. Tetapi yutahharu disucikan al-udwu apa anggota ba'dal udwi setelah anggota yang lain. Bihaitsu la yajifu dengan sekiranya la yajifu tidak kering al-maghsulu apa anggota yang dibasuh qablahu sebelum udwun yang pertama ma'tidalil hawa beserta sedangnya udara wal mizaji dan suhu badan wal zamani dan musim. Jadi mualah terus menerus diungkapkan dengan bahasa tatabu, ya maknanya sama sih, terus menerus, yaitu tidak terjadi pemisahan yang lama antara kedua anggota wudu. Bukan kedua sih, yang sama yang lainnya juga. Tetapi anggota wudu disucikan sekiranya basuhan anggota wudu sebelumnya belum kering dalam kondisi udara, suhu tubuh, waktu standar normal maksudnya. Nah, jadi jangan sampai, kan di sini mualah terus menerus. Artinya jangan sampai antara satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak sampai kering, ya nggak nyampe seperti itu. Umpama yang pertama membasuh muka, ternyata airnya mati. Tafridnya bagaimana? Nah, kemudian dia mencari air yang agak jauh lah. Ada sih air tapi kerannya ada di jaraknya agak jauh. Ketika sudah kering maka dia harus mengulang lagi dari awal. Wa idza thalatha dan apabila men-3 kalikan siapa orang yang berwudu, fal i'tibaru maka adapun yang diperhitungkan di akhir ghuslatin ialah akhir dari basuhan. Ketika mengulangi basuhan hingga ke-3 kali, maka yang jadi patokan adalah basuhan yang terakhir. Wa inna ma tundabul mualah fi wari wudu'i sahibi darurah. Wa inama dan hanya sungguhnya tundabu disunahkan al-mualatu apa terus menerus fi ghairi wudu'i sahibi darurati di selain wudunya orang yang punya keadaan darurat. Kalau darurat beda. Amma huwa dan adapun orang yang darurat fal mualatu maka adapun terus menerus wajibatun yana wajib fi akil dalam haknya orang yang sahibud darurah, kebelet, suka kebelet, ya, beser gitu ya. Maka wajib dia. Wa baqiya dan tersisa lil wudu'i bagi wudu sunanun apa sunah-sunah ukhra yang lain mazkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang diperpanjang penjelasannya. Nah, ini saja yang bisa kita mutalaah bersama, pelajari bersama hataman kitab Fathul Qorib dengan makna bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bab istinja, bab orang bercebok gimana caranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.